guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga yang teman-teman yang nonton video ini selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, panjang umur, banyak rezeki dan selalu dimudahkan segala urusannya. Guys, di kesempatan video ini ada satu hal yang menurut gue tuh kayaknya bisa dibilang gue ngerasa kayak sedih banget. Kenapa gue bilang sedih banget? Jadi mungkin kalian sudah mendengarkan updatean rilis terbaru ya dari Polela. Gue nonton di Cumi-Cumi tuh. Ada yang udah nonton belum? Kalau belum nonton, kalian abis ini setelah beres nonton ini kalian bisa nonton akun Cumi-Cumi ya, silakan. Gue bukan promosiin akunnya, tetapi ada rilisan terbaru. Jujur banget sih, ada suatu hal yang membuat gue tuh kayak seolah-olah kayak kok gini sih gitu ya. Iya, kok lucu gitu ya. Bertanya-tanya gitu sama diri gue gitu, kok bisa gitu ya. Seolah kayaknya iya bener kata netizen gitu ya. Iya mesti mending ngadu ke damkar gitu ya. Oke, sebelum kita ngebahas itu, ada beberapa video yang menurut gue ini harus gue tayangin. Di saat mungkin ada beberapa para pengusaha yang takut ketika produknya direview oleh Doktif. Ya, takut banget gitu. Seolah-olah kayak nantinya gue difitnah nih. Gue nantinya bakal di ini nih, dituduh yang kagak-kagak nih produk gue, yang ujung-ujungnya penjualan gue bakal sepi. Jangan begitu dong, kalau mau bersaing usaha harus sehat dong gitu ya. Gue yakin banget ada beberapa bos skincare yang pasti menyatakan seperti itu. Tapi nih teman-teman ya, kalau kalian bisa lihat video nanti yang bakal gue tayangin, ini banyak juga, bukan cuman para pengusaha skincare, bos skincare, artis-artis yang menjalankan bisnis skincare. Mungkin mereka orang-orang baru yang baru saja menjalankan bisnis skincare. Yang artinya gini loh, yang mereka sendiri sudah punya nama besar gitu. Mereka justru seneng kalau misalnya produknya direview sama Doktif. Kenapa? Karena buat mereka nggak perlu capek-capek lagi gitu loh. Maksudnya untuk mencari kekurangan di produknya gitu, nggak harus cek-cek lab lagi gitu. Mungkin bisa aja seperti itu. Ketika direview, alhamdulillah gitu ya. Misalnya produknya bagus, itu kalau yang ketemu bagus gitu. Kalau kemudian kalau misal ketemunya, waduh produk gue bermasalah nih di bagian ininya, kan dia bisa laporan ke pabriknya kayak gitu ya. Nggak perlu datang lah, mungkin bisa aja by phone, bos ke pabriknya nih misalnya, ini produk gue ini ada kandungan ini ya gitu, tolong dong diperbaiki. Itu kalau misalnya ketemu produknya yang mungkin sedikit bermasalah. Respon masyarakat pengen positif dong, iya kan? Kemudian juga framing-framing yang jeleknya hilang dong. Semakin dipermudah dong dikenalkan ke masyarakat karena framingnya bagus gitu loh. Inilah beberapa video yang udah gue kumpulin. Gue nggak tahu nih akan menjadi berapa menit durasinya. Yuk langsung aja kita gas menuju TKP and play. Aku lagi ngeliatin video dokter detektif Doktif lagi nge-review Nia Sera. Tuh lihat deh, seneng banget. Aku tadinya bingung kan kok TikToknya tuh nyala-nyala terus notifnya. Ada apa sih, ternyata orang-orang dari tadi lagi ngetek-ngetekin aku lapor kalau Madam Ji di-review sama Doktif. Gitu, bener nih lihat nih. Seneng deh hasilnya bagus nih, sinemaitnya bener-bener 5%, malah lebih, sekian gitu tadi. Terima kasih Doktif udah nge-review produk aku. Jadi buat kalian jangan ragu buat dibeli, dipakai nih seranya. Soalnya kita beneran nggak overclaim, oke? Gimana? Udah lihat kan hasilnya kayak gimana? Seneng nggak dia? Seneng. Bukan cuma dia doang, masih ada lagi nih. Terniat sih nih Infusion Whitening Lotion aku kasih masukin ke 4 lab yang berbeda. Ya, dan hasilnya semuanya valid. Oke, ini dari SIG, SGS, oke. Dari UI ada 2 lembar. Tuh, kenapa? Karena thank you banget buat Doktif ya. Karena dengan adanya Doktif itu kita sebagai brand owner tuh kayak lebih tahu dan lebih berhati-hati untuk memberikan produk buat customer. Gak bahaya kah dokter detektif review begitu? Ya bahaya, jelaslah bahaya. Tentunya dengan mereview produk secara jujur dan terbukti ternyata produk tersebut tidak sesuai dengan takaran yang disebutkan di produk, ya pastinya orang yang direview akan gedek sama beliau.
pastinya beliau akan mendapatkan banyak orang yang lebih gak suka sama dia. Mbak Inem tuh justru bersyukur ya dengan adanya Doktif ini ya. Jadi kita bisa ngerti mana sih produk-produk yang memang benar-benar kandungannya itu real ya, takarannya itu sesuai dengan produk yang tercetak di produknya. Dan juga ini bisa untuk evaluasi seluruh owner skincare. Jangan asal maklon-maklon skincare, tapi kamu harus bisa ngerti tentang kandungan-kandungan yang ada di produk kalian. Kalau orang memiliki hati yang bersih, selalu berpikir positif, harusnya terima kasih dengan adanya Doktif, bukan malah mengata-ngatain Doktif. Atau bisa jadi owner skincare itu ngerti kandungannya memang tidak sesuai. Tapi kalau mereka nggak ngerti, harusnya terima kasih dengan Doktif ini. Aku nggak kenal dengan Doktif, aku nggak pernah ketemu dengan Doktif. Tapi aku jujur kemungkinan Doktif ini hadir karena ya pengaruh dari flexing dan pamer-pamer para owner. Kalau pamer dagangan sih masih oke ya, kayak produknya, kualitasnya. Lah ini kayak udah keluar konsep, yang dipamerin bukan dagangannya, tapi lebih ke barang yang mereka punya, harta, benda, dan sebagainya. Yang akhirnya melahirkanlah sosok Doktif yang ingin mereview produk para owner skincare yang flexing itu sebenarnya real gak sih? Sesuai gak sih sama dengan kalian yang mereviewnya itu? Jadi kayak Inem Jogja sih seperti itu, bahaya, jelas bahaya lah, tetapi mungkin Doktif ingin melakukan hal kebaikan untuk masyarakat, mengedukasi masyarakat lebih baik lagi. Ya ibaratnya kalau kamu jual 10 apel, ya berikanlah 10 apel ke masyarakat atau ke konsumen. Jangan kau jual 10 apel, tapi kau kasih 1 apel. Dan setelah apel itu direview, tidak sesuai dengan 10 apel, kau marah-marah. Jangan ya dek ya, jangan. Oke, sekarang kalian udah lihat semuanya. Nah itu adalah contoh-contoh dari semua pengusaha skincare, reseller, dan siapapun itu yang berbisnis di dunia perskincarean atau mungkin makanan, suplemen atau apapun itu ya gitu. Ketika ada yang mengkritik, ya itu diperbaiki. Tetapi ketika misalnya produk yang direview sama Doktif itu bagus, kan lebih enak, menjualnya lebih semangat. Bahkan sampai dibikin VT berkali-kali, alhamdulillah senang banget gitu ya. Berkat rekomendasi dari beliau, setelah direview dari beliau, alhamdulillah produk ini tidak ada kandungan zat yang berbahaya. Kan lebih enak. Mikir maksud gue gitu. Sekarang gue mau ngebahas di bagian akhir teman-teman. Ini menurut gue gue kaget banget ketika gue nonton salah satu akun YouTube ya yang bernama Cumi-Cumi ini, di mana ini ada rilis atau updatean terbaru. Yang pertama itu ternyata guys, DRL itu sudah bisa dibilang tuh, maaf ya, gue nggak tahu bener atau enggak, tapi statementnya tuh ada banget. Jadi ternyata DRL ini sudah melaporkan Dede, kan singkat-singkat biasanya gitu. Nah kalau bicara soal Dede, siapa lagi yang dilaporkan DRL yang berinisial Dede? Kalau menurut gue sih ya nggak salah lagi dong. Itu ternyata sudah dilaporkan, dan itu laporannya belum lama dan langsung dirilis. Nah, tapi di situ pihak Polela sempat membuat mediasi. Cuman si Dede ini gak datang. Alasannya ya mungkin karena mau lebaran atau gimana, gue nggak ngerti. Pokoknya katanya Dede nggak datang. Kalau ada pemanggilan ulang. Itu yang pertama ya. Yang artinya DRL ini laporannya sudah diterima. Oke, ini baru loh laporan dia. Yang kedua, kalau kemarin itu sempet ya, kalau nggak salah entah sebelum puasa atau pas lagi puasa, suami DRG itu datang ke sono ya, melaporkan itu akun Instagram. Kalau tidak salah itu namanya tuh, yang pernah gue lihat juga akun Instagram tersebut. Nah tiba-tiba ketika tadi gue nonton itu berbeda lagi. Ternyata akun Instagram yang dilaporkannya itu bukan akun Instagram yang disebutkan pada saat kedatangan itu guys. Ternyata inisialnya akun Instagram Dede lagi, atas sebuah postingan. Katanya isinya adalah tentang pencemaran nama baik. Ini gue bingung nih, loh kok beda itu lah. Oh yang gue baru inget nih guys, yang dilaporkannya itu yang pertama tuh seingat gue ada statementnya juga. Kalau nggak salah tuh suara netizen, akun Instagram yang dulu sempet disebutkan. Tapi tadi gue sempet denger, gue nggak tahu ya ini salah atau nggak, mudah-mudahan kalau salah ya tolong gue minta maaf ya. Tapi kalau kalian mau denger secara langsung, kalian bisa tonton di Cumi-Cumi deh. Itu akun Instagram yang berinisial Dede
@dede ya gitu ya, atas sebuah postingan yang isinya adalah tentang pencemaran nama baik. Gue kaget asli dengan kok bisa gitu. Tapi itu baru tahap pemeriksaan, karena nanti bakal dipanggil lagi, akan didalami lagi gitu. Gue kan kaget tuh, gue kan penasaran. Nah Dede, akun Instagram Dede ini siapa? Gue carilah, gue masuk Instagram. Ternyata yang keluar itu ya Doktip gitu. Kok bisa ya gitu? Maksudnya langsung ada rilisnya gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan gue, kenapa laporan Doktip sampai saat ini belum ada updatean gitu, maksud gue. Padahal baru bulan Januari. Damn. Kayaknya yang kemarin netizen komentar damkar itu kayaknya pas gitu ya. Asli gue bingung, kok gitu ya gitu. Ya, coba kalian cek sendiri deh akun cumi-cumi, terus kalian balik lagi ke sini, terus kirim komentar di video ini. Gue nggak tahu ini video bakal tayang atau enggak ya, karena gue ngerasa kayak oh my god gitu. Bali gitu ya. Laporan yang di Medan juga gue nggak tahu tuh. Padahal udah lumayan lama ya, nggak ada updatean apa-apa ya. Sekali lagi ya teman-teman ya, ini menurut pemikiran gue aja kali ya gitu. Soalnya di situ kan semuanya pada disingkat-singkat gitu ya namanya gitu ya. Nggak nyebutin atu-atu gitu ya, misalnya kayak nama spesifik gitu ya. Semua serba disingkat gitu, ada DD, ada DRL gitu, ada yang Core Blue juga tuh yang masalah apa tuh yang review vlogger makanan itu juga kan sempat di-update juga di situ. Pada intinya semua nama yang disebutkan di situ semuanya serba singkat gitu. Jadi kalau misalnya apa yang gue cermati itu salah, gue minta maaf. Iya. Mudah-mudahan sih pengamatan gue salah gitu. Karena ya kalau misalnya bener, gue shock banget gitu ngedengernya, kayak kok cepet gitu ya. Yaudahlah gitu aja guys ya. Mudah-mudahan kebenaran akan menunjukkan jalannya. Itu aja sih doa gue yang terbaik lah buat Doktip gitu aja guys ya. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.